Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Media Putri dengan NIM C1C019045. Baiklah, pada hari ini saya akan memaparkan materi mengenai akad istisna. Untuk materi pertama mengenai pengertian akad istisna. Bai al-istisna atau biasa disebut dengan istisna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Transaksi istisna memiliki kemiripan dengan transaksi salam. Dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis akad istisna. Yang pertama, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Kemudian yang kedua, istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesan dan dengan penjual. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada musta'ni, penjual memerlukan pihak lain sebagai sya'ni. Syarat akad istisna paralel pertama antara penjual dan pemesan tidak tergantung pada istisna kedua antara penjual dan pemasok. Selain itu, akad antara pemesan dan penjual dan akad antara penjual dan pemesan harus terpisah dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu dasar syariah akad istisna. Dasar syariah akad istisna ada yang pertama yaitu Al-Quran, yang mana hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Kemudian berdasarkan hadis, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian fatwa DSN tentang transaksi istisna. Fatwa DSN MUI nomor 06 garis miring DSN strip MUI garis miring 4 garis miring 2000 tentang jual beli istisna. Kemudian yang B, fatwa DSN strip MUI nomor 22 garis miring DSN strip MUI garis miring 3 atau garis miring 2022 tentang jual beli istisna paralel. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 106 pada akad istisna. Pengukuran, pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, uang muka pesanan nasabah yang diterima bank diakui sebagai uang muka istisna sebesar uang yang diterima. 2. Uang muka yang dibayarkan bank kepada supplier diakui sebagai uang muka kepada supplier sebesar uang yang diberikan dan diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat barang diserahkan oleh supplier. Yang ketiga, tagihan bank kepada nasabah atas sebagian barang pesanan yang telah diserahkan diakui sebagai piutang istisna sebesar persentase harga jual yang telah diselesaikan dan diakui sebagai termin istisna sebesar persentase harga pokok yang telah diselesaikan. Kemudian yang keempat, tagihan supplier kepada bank atas sebagian barang pesanan yang telah diselesaikan diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian dan utang istisna sebesar tagihan supplier. Kemudian yang kelima, dalam hal bank menggunakan metode presentasi penyelesaian, maka bank dapat mengakui pendapatan istisna atas pembayaran yang telah dilakukan nasabah sebesar presentasi penyelesaian. Selanjutnya yang keenam, pada saat pemasaran telah diserahkan kepada nasabah, bank melakukan jurnal balik atas rekening aset istisna dalam penyelesaian dan termin istisna. Kemudian yang ketujuh, utang istisna yang berasal dari transaksi istisna yang pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan aset istisna, yang mana diakui pada saat diterimanya tagihan dari supplier kepada bank sebesar nilai tagihan, kemudian dihentikan pengakuannya dari laporan keuangan pada saat dilakukan pembayaran sebesar jumlah yang dibayar. Kemudian yang kedelapan, uang muka istisna yang berasal dari transaksi istisna yang pembayarannya dilakukan di muka secara penuh, yang mana diakui pada saat pembayaran harga barang diterima dari nasabah sebesar jumlah yang diterima, kemudian dihentikan pengakuannya dari laporan keuangan pada saat dilakukan penyerahan barang kepada nasabah sebesar nilai kontrak. Kemudian yang 9, jika nasabah membayar uang muka kepada bank dalam proses pembuatan aset istisna, penerimaan uang muka tersebut diperlakukan sebagai pembayaran termin sebesar jumlah uang muka yang dibayarkan. Masih selanjutnya tapi mengenai penyajian. Yang pertama,
Uang muka istisna disajikan sebagai kewajiban lainnya. 2. Uang muka kepada supplier disajikan sebagai aset lainnya. 3. Utang istisna disajikan sebesar tagihan dari supplier yang belum dilunasi. 4. Aset istisna dalam penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan bank kepada supplier. 5. Termin istisna disajikan sebagai jumlah tagihan termin bank kepada nasabah. 6. Piutang istisna disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. 7. Margin istisna ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang istisna. 8. Pendapatan margin istisna yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, pendapatan margin istisna yang akan diterima disajikan pada rekening administratif. 9. Penyisian penghapusan aset produktif piutang istisna disajikan sebagai pos lawan atau contra account piutang istisna. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai ilustrasi kasus akad istisna. Yang mana rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan Anda termasuk dalam akad istisna misalnya ingin rumah dengan 3 kamar, desainnya minimalis dan ada kolam renangnya. Untuk memenuhi keinginan ini, Anda bisa memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Pembayarannya bisa dilakukan secara fleksibel seperti di awal akad, bisa dengan cara diangsur atau bisa di kemudian hari. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.